Lah sekarang ini presiden berkuasa tak berpartai lagi, melawan ketua umum partai namun didukung presiden incumbent, kan ruwet banget ini. Ruwet beruwet loh ini. Om Begawan memperkirakan begitu Prabowo usai dilantik, maka kepribadiannya bakal kembali ke settingan pabrik, keluaran pabrik. Halo, kembali ngompol bersama Om Begawan. Ya, jangan kurangi bahagia Anda lah. Pilpres sudah berlalu, tinggal kerja, kembali kerja untuk menghidupi keluarga kita. Lah kemarin pas saya ngopi itu sama tetangga itu, ini tetangga saya yang namanya Mbah Mo, panggil aja Mbah Mo aja lah. Tiba-tiba nanya sama Om Begawan ini, Om Begawan, besok itu presidennya itu Pak Prabowo atau Pak Jokowi lagi tuh. Lah saya ini lah kaget, jenggira tuh. Oh piye tuh Mbah Mo ini? Maksudnya Mbah Mo tanya begitu apa gitu loh. Lah kena yang ikut Pilpres itu Prabowo loh. Masa yang jadi presiden Jokowi Gibran. Kan ya Prabowo Gibran. Wah, aneh-aneh wae Mbah Mo ini, tetangga saya. Memang orangnya lucu ini. Tapi kemudian dia bilang, lah kok beberapa konten ngompol ngupas kok betapa besarnya cawe-cawe Jokowi dalam memenangkan Prabowo. Wow. Wah iya ya. Wah, ini Om Begawan malah nggak sadar itu. Mbah Mo itu benar-benar ngamati dengan teliti. Beliau itu menyimak konten ngompol tiap sekali tayang mesti dia tonton sampai habis supaya nggak gagal paham. Rupanya dengan hati. Ya. Lah ngompol saja kayaknya nggak ada yang komentar gitu kok. Mbah Mo ini malah bisa narik benang merah ke sana itu. Dan pertanyaannya tajam ini. Ya neng sebelum tak lanjut, ini mau bilang ini. Kelihatannya ini, akhirnya Prabowo Gibran jadi ketemu kemarin tuh. Dari rencana pertemuan Kamis sore jadi ke hari Jumat petang. Padahal Gibran itu budal hari Kamis sore dari Solo tuh. Tinggal terus Solo. Artinya seharian berada di Jakarta dan tidak menjalankan tugas di Solo. Sekarang mulai Solo urusan besok sudah mau jadi wakil presiden. Nanti gagal ora apa-apa. Lah uniknya lagi. Usai ketemu Gibran, Prabowo langsung gas OTW ke Cikeas, nemuin Pak BY. Loh kok aneh? ini pendapat Om Begawan loh. Saya cuma ngotak-atik aja lah ya. Opini Om Begawan begini nih. Supaya masyarakat paham juga. Kenapa seperti itu? Belum ada seminggu loh ini. Ngapain Prabowo ketemu Pak BY lagi? Ini kan jelas ada sesuatu. Ini politik loh, Bung. Bukan masalah ngopi-ngopi loh. Ada negosiasi atau pembicaraan yang belum rampung mungkin. Sementara kita tinggalkan soal itu dulu lah. Yes. Ketemu Pak Prabowo sama Pak BY ya monggo. Ini kembali ke soal yang ditanyakan Mbah Mo tadi loh. Nanti tak kasih tahu Mbah Mo. Ini orang pergerakan ini Mbah Mo ini dulu. Besok yang dilantik itu Pak Jokowi apa Pak Prabowo? Ini pertanyaannya Om Mbah Mo tadi. Secara fisik jelas Prabowo. Substansinya pertanyaan Mbah Mo itu saya coba cari berbagai info ini. Nah, ketemulah sama pengakuan Dewan Pakar TKN, itu Pak Derajat Jiwibowo. Ya, dia bilang gini, Presiden nggak hanya dilibatkan dalam penyusunan postur kabinet, namun juga diberi peran dalam menentukan arah kebijakan pemerintah yang akan datang. Nah, dalam prediksi susunan Menteri Prabowo Gibran, Jokowi dan Pak BY diberi tempat menjadi Dewan Pertimbangan Presiden. Nah ini menunjukkan tingkat cawe-cawe Jokowi masih tinggi dalam kepemerintahan Prabowo nanti. Memang tidak ada yang dilanggar, itu sah-sah saja kok. Masyarakat ya harus tahu. Namun setidaknya Om Begawan jadi berpikir juga nih. Nek memang apa-apa diatur sama Pak Jokowi, berarti Prabowo itu hanya sekedar presiden edo-edoan. Kalau lebih ekstrimnya presiden boneka. Ini menurut Om Begawan. Kalau hal-hal seperti ini terjadi loh, Presiden wayang lah, dalangnya Pak Jokowi. Lah lalu mana harga diri seorang Prabowo yang mantan Jenderal Bintang 3, putra Begawan ekonom
Indonesia. Kalau saya kan begawan jalanan. Kalau bapaknya Ayahanda Prabowo itu begawan ekonomi Indonesia, Sumitro Joyo Hadikusumo. Keren namanya. Lah benarkah si adik Ketua Umum Gerindra bernama Hasim Joyo Hadikusumo rela dengan campur tangan itu? Apakah saking hebatnya Pak Jokowi maka mereka semua bersedia jadi pion-pion yang geraknya diatur Presiden ke-7 itu? Walah, politik kok kayak ngene ya. Do mulya mangan sego gethuk malah penak tuh. Lantas bila memang mereka hanya jadi wayang. Nanti kami sosol itu begawan. Nek mung dadi wayang, bagaimana nasib program-program yang dibangga-banggakan saat kampanye? Apakah hanya jadi sejarah atau kenangan saja? Pak Derajat sendiri juga masih nambahi loh dalam komennya itu. Peran Jokowi bukan hanya di masa transisi, melainkan usai serah terima bimbingan Jokowi tetap terus jalan. Pokoknya tetap nyengerem. Berarti Pak Prabowo itu sebenarnya bisa kerja ora nek carane apa-apa mau dituntun Pak Jokowi. Punya konsep yang jelas tidak tentang masa depan bangsa ini. Ini bangsa besar loh ini, dikorban. Ngompolos percaya dengan penjelasan Dewan Pakar TKN tadi. Kok ya tak pikir-pikir, sekarang memang kekuasaan masih dikendalikan penuh oleh Jokowi. Sehingga Prabowo belum bisa banyak bergerak. Mung gemoy-gemoy tok joget-joget tok. Ya memangnya bisa dijamin susunan kabinet pun dikonsultasikan ke Presiden. Maka nama-nama yang disepakati beneran tidak diingkari, ya belum tentu. Kan bisa saja pas pelantikan nama yang sudah masuk dibahas sama Prabowo. Apa saat diganti? Njuk Pak Jokowi mau mencak-mencak, teriak-teriak sudah ditipu. Lah wong Pak Jokowi aja bisa membohongi PDIP kok. Apakah Pak Prabowo juga tidak bisa membohongi Jokowi kelak? Ya ini kita lihat aja, kita tunggu aja. Enggak Jokowi banget yang kayak gitu. Lah Om Begawan tidak lagi ngelah halu-halu. Yang halu-halu saya nggak mau. Tapi siapa sih yang presiden yang kebijakannya dicampuri sampai soal nunjuk orang saja? Ya mesti ngajak pihak lain lah. Rasanya politik itu nggak semulus itu. Pembahasan di mereka juga selancar itu. Pasti ada banyak dinamikanya. Orang mungkin los-los saja. Kita tahu karakter Pak Prabowo kok. Mosok seorang Prabowo digini-giniin. Om Begawan kok nggak percaya itu. Ya kita buktikan aja nanti. Lah kurang dari 7 hari saja Prabowo ketemu Pak BY sampai 2 kali kok. Ini jelas menandakan sesuatu secara politis. Ini pantauan Om Begawan. Masyarakat awam pasti nggak banyak yang memikir ini. Orang mungkin mikir hal seperti ini, tidak mungkin. Atau ku beras, bingung, larang mau mikir hal-hal seperti ini. Biar diwakili Om Begawan dan saya sampaikan. Masyarakat tinggal nonton dan mendengarkan dan menyimpulkan. Nah, padahal misalkan ini, perebutan pengaruh antara Jokowi dan Prabowo. Dengan Prabowo, apalagi setelah serah terima jabatan, akan lebih terlihat lagi. Bertemunya Prabowo Pak BY dalam rentang hari yang pendek ini jelas itu menyiratkan sesuatu. Pastilah mau bagaimanapun Prabowo BY itu kawan lama. Iya, di akademi militer. Dan seorang militer TNI itu punya ikatan yang sangat kuat. Puluhan tahun mereka. Sedangkan Prabowo Jokowi cocoknya mungkin di waktu tertentu. Dan 10 tahun mereka bertarung loh. 2014-2019 Jokowi Prabowo itu prank pertarungan. Lah ini Pak Prabowo ingin jadi presiden yang nganggol saya Pak Jokowi. Lah misalnya pas mau pilkada DKI, itu lagi rukun dan mungkin 5 tahun terakhir. Selebihnya mereka nggak saling peduli. Ini menurut Om Begawan. Dan ini kalkulasi politik. Masyarakat juga harus paham hal seperti ini. Malah sempat loh berhadapan-hadapan 2014-2019 Prabowo Gibran yang sangat keras, yang Prabowo 2 kali keok. 2 kali dikalahkan, emangnya enak, emangnya nggak ada beban. Itu sesuatu yang banget membekas dan meninggalkan luka yang tak mudah hilang di hatinya Pak Prabowo. Enak aja sekarang tetap diatur-atur. Lah melihat karakter Prabowo, Om Begawan itu jian ini ketoknya loh. Kok ya pesimis banget ini, pesimis.
Kalau Pak Prabowo menaruh hormat dan tidak ada dendam sama sekali pada Pak Jokowi. Sekarang ya belum kelihatan banget. Soalnya Prabowo ngerti. Pak Jokowi itu orang cerdas, pendukungnya banyak. Selama belum pelantikan, dia belum punya kuasa, belum punya power. Ketua Umum Gerindra itu dijamin orang aneh-aneh. Kalem-kalem saja. Ini kalkulasi politik loh ini. Tapi bila sudah dilantik, beda lah. Orang yang sudah punya kekuasaan, punya power, punya hak prerogatif. Wah, yang masih banyak yang berubah. Pasti itu. Contoh sederhana dan pasti perubahannya yang signifikan. Bila bertemu rakyat, sudah tidak lagi Presiden bisa didekati jarak 1 meter, ngerangguli bocah, gendongi bocah, gitu, ngedum-ngedum kaos. Sudah tidak bisa didekati. Atau malah bisa selfie bareng, orang mungkin. Kalau habis dilantik. Yang ada itu barikade pas pampres di acara presiden. Ya paling dekat 5 meter lah. Ya coba saja diterabas. Oh, bakalan runyam. Itu di bawah komando Mayor Teddy. Wes dijamin rakyat susah menyentuhnya. Jangan berharap-harap bisa swafoto deh, selfie lagi. Nah, situasi sekarang ini belum pernah terjadi di Indonesia sebelumnya. Ini benar-benar istimewa menurut Om Bengawan. Dulu pergantian presiden, ya kebetulan beda partai lah. Otomatis model kepemimpinannya maupun pertarungan elitnya jelas kok. Mana kubu menang, mana kubu kalah. Lah sekarang ini presiden berkuasa tak berpartai lagi. Melawan ketua umum partai namun didukung presiden incumbent. Kan ruwet banget ini. Ruwet loh ini. Om Bengawan memperkirakan begitu Prabowo usai dilantik, maka kepribadiannya bakal kembali ke settingan pabrik. Keluaran pabrik. Yang bagaimana kepribadian Prabowo itu settingan pabrik. Kita lihat usai pelantikan nanti. Masa transisi hingga Oktober sebenarnya banyak pertarungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini. Namun tidak akan dipertontonkan ke publik. Orang mungkin keduanya bakal nutupi terus menjaga apa yang terjadi. Kepentingan presiden ke-7 dan ke-8 itu memang mirip. Jokowi tidak ingin rakyat tahu. Setahun terakhir kepemimpinannya penuh dipertenangkan rakyat. Sementara Prabowo tidak ingin begitu dilantik terbuka semua topengnya. Ini menurut Om Bengawan ini. Kalkulasi politik Om Bengawan ini. Nah, jangan dikira pertemuan Prabowo Gibran Jumat malam itu menghasilkan kesepahaman. Belum tentu. Pertemuan itu gimmick belaka ya bisa. Biar terlihat nggak ada masalah apa-apa. Iya toh? Nah ya, di konten Ngompol episode Jumat yang kemarin. Ada yang bilang tuh, Ngompol dan Siwut jadi oposisi saja. Lah memangnya bisa gitu kami ini jadi bagian resmi pemerintah? Kan ya enggak. Ngompol ya jelas oposisi pada kebijakan-kebijakan negara yang tidak pro rakyat. Oposisi itu pada radikalisme. Oposisi dengan intoleransi. Oposisi dengan nasir-anasir yang mau merusak NKRI. Jadi oposisinya itu bukan oposisi politik praktis. Tetapi Om Bengawan tetap akan menyuarakan kebenaran. Oposisi untuk mempertahankan NKRI. Harga mati. Itu ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Bengawan, salam Ngompol. Dadah.